Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrif Widodo. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah amalan yang layak kita jadikan amalan di bulan Ramadan ini yang pahalanya luar biasa, yaitu membaca Al-Quran. Bahkan di bulan lain pun membaca Quran merupakan ladang ibadah bagi kita. Sebab sekalian, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menyusun sebuah kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban. Apa yang ada di bulan Sya'ban. Dalam kitab ini beliau membahas tentang mazaya yang fadail. Mazaya artinya kelebihan-kelebihan, dan fadail itu adalah keutamaan-keutamaan. Ini Al-Qur'an. Kelebihan dan keutamaan Al-Qur'an. Beliau menguraikan bahasanya, yang pertama, Al-Quran itu merupakan at-ta'abbud bitilawatihi, merupakan ibadah dengan cara membacanya. Artinya, dengan semata-mata membaca saja, meskipun bighairi fahmihi, tanpa memahami, tanpa tahu apa arti yang dibaca itu, hanya membaca saja, itu sudah merupakan ibadah. Dan kalau dia meningkatkan lagi dari membaca kepada memahami, maka akan zada ajron ala ajrin. Allah akan menambahkan pahala atas pahala. Sudah dapat pahala membacanya, dapat ganjaran, dapat kedekatan kepada Allah, ditambah lagi ganjaran atau pahala memahaminya. Nah, ini yang pertama. Berbeda dengan membaca yang lain, baca buku, baca koran, nah, itu tidak ada nilai ibadahnya. Akan bernilai ibadah kalau niatnya benar, niatnya ingin thalabul ilmi, mencari ilmu karena Allah, baru dapat pahala. Dengan at-tafkir wa tadabbur, dengan memikirkan dan mentadaburinya, baru bernilai ibadah. Sedangkan Al-Qur'an itu sekali lagi itu hanya sekedar membaca, itu sudah ibadah. Bahkan kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sedangkan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Sehingga kalau kita baca baru alif lam mim saja sudah 30 pahalanya, karena 3 kali 10 sama dengan 30. Ini Al-Qur'an. Bayangkan kalau kita membaca sampai khatam, maka ladang pahala sudah menanti kita. Kemudian ya, Al-Qur'an itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini, bahkan sampai kiamat nanti. Sementara ya, mukjizat Nabi yang lain sudah berakhir dengan berakhirnya tugas-tugas para nabi tersebut. Nah, Al-Quran itu masih bisa kita saksikan sampai hari ini. Itu mukjizat yang tiada tara, tiada tandingannya. Nah, oleh karena itu Al-Quran juga kitab ya yang nanti akan menjadi pemberi syafaat ya, menolong orang yang membacanya. Maka Nabi menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya Al-Qur'an itu nanti akan menjelma, Allah jadikan menjadi karrojulis syabi, menjadi seorang pemuda. Dan pemuda itu bertanya, hal ta'rifuni, apakah kamu tahu aku, kenal aku ndak kamu? Nah, gitu. Akulah dulu yang membuat kamu ndak bisa tidur malam hari karena baca aku. Akulah yang membuatmu haus di siang hari karena membaca aku. Nah, di bulan Ramadan ini kita kan haus ya kan, malam juga tadarus, maka kenalah hadis ini bahwa Quran itu nanti akan menemui kita menjadi seorang pemuda yang luar biasa ya. Kemudian puasa juga mohon pada Allah ya. Ya Allah ya, aku dulu membuat orang ini melarang dia makan minum ya, untuk apa, melarang dia juga melampiaskan syahwatnya, maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Quran juga memohon, dulu aku mencegah dia untuk tidur malam, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka dua-duanya fayas fa'ani, dua-duanya memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian ya, di samping syafaat, Al-Quran itu juga merupakan eh,
kemuliaan ya, bagi orang yang membacanya. Oleh karena itulah Nabi menjelaskan min ijlalillahi ta'ala, termasuk cara mengagungkan Allah itu adalah memuliakan, menghormati tiga orang. Yang satu al-imam al-adil, imam yang adil. Jadi imam adil itu juga menghormati mereka. Mereka ini termasuk cara kita mengagungkan Allah. Yang kedua, memuliakan risyaibatil muslim, orang yang beruban dalam Islam. Artinya orang tua yang beragama Islam. Ubannya muncul dalam keislamannya. Orang tua meskipun bukan orang tua kandung kita muliakan. Itu juga termasuk cara kita mengagungkan Allah. Jadi mengagungkan Allah tidak hanya di masjid atau di tempat ibadah yang lain, surau, musola, tidak. Justru kita menghormati orang itu cara kita mengagungkan Allah. Dan yang ketiga itu memuliakan hamil Al-Quran, pembawa Al-Quran. Nah, jadi tiga orang ini, satu imam yang adil, kedua orang tua yang muslim, yang ketiga pembawa Al-Quran. Kemudian siapa pembawa Al-Quran ini? Pembawa Quran adalah al-alim bi ahkamihi, orang yang tahu tentang hukum-hukumnya, wa halalihi, dan tahu halal-halalnya, wa haramihi, dan tahu haram-haramnya, kemudian wal amil bihi, dan mengamalkannya. Inilah pembawa Al-Quran. Maka Nabi pun memerintahkan kita supaya iqra'ul Quran, ya kan, iqra'ul Quran, ya kan. Bacalah Al-Quran, karena Quran ini nanti akan menjadi pemberi syafaat kepada pembacanya. Jadi orang itu ya mulia, dapat syafaat lagi. Nah kemudian Al-Quran ini merupakan tolok ukur ketika orang akan menjadi imam. Orang yang banyak hafalan Qur'annya, pandai Al-Quran, itu didahulukan daripada yang di bawahnya. Bahkan Nabi ketika hendak memakamkan para pahlawan perang Uhud itu, beliau menanya siapa yang lebih banyak Al-Qur'annya. Itu yang didulukan untuk dimakamkan, masukkan ke liang lahat. Ini betapa mulianya orang yang membawa Al-Quran itu. Kemudian Al-Quran itu, siapa yang membaca Quran pertanda dia itu dicintai Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu siapa yang ingin melihat apakah seseorang itu dicintai Allah atau tidak, maka lihatlah dia apakah dia mencintai Quran atau tidak. Kalau dia mencintai Al-Quran berarti dia dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu Quran itu kitab yang penuh berkah, kitabun mubarak, kitab yang penuh berkah, sehingga kita bisa mengambil barokah itu dari Al-Quran. Nah, termasuk ya ada contoh ya dari ulama salaf itu, Ikrimah bin Abu Jahal, itu murid Ibnu Abbas. Itu beliau mengambil barokah Al-Quran dengan cara setelah membaca beliau letakkan Quran itu di muka beliau, di dahi beliau, kemudian mengatakan hada qaulu rabbi, hada qaulu rabbi, ini firman Tuhanku, ini firman Tuhanku. Nah ini dikatakan isnadhu sahih atau isnadun sahihun, sanadnya sahih menurut Imam An-Nawawi. Maka Sayyid Ali Al-Maliki juga mengambil dasar ini, sehingga beliau mengatakan riwayat yang disampaikan oleh Imam Ad-Darimi ini sanadnya sahih. Ini jelas ya dalil kebolehan kita untuk mencium Al-Quran, mushaf Al-Quran maksudnya kan, dan membantah orang yang mengatakan tidak boleh mencium mushaf Al-Quran karena zaman Nabi tidak ada yang melakukan. Itu juga keliru. Zaman Nabi belum ada mushaf, bagaimana orang akan mencium mushaf kan gitu kan. Nah, mushaf itu kan ada pada masa Abu Bakar, sehingga zaman Nabi ya belum ada yang mencium mushaf, tapi bukan berarti nggak boleh. Nah Ikrimah ini menunjukkan bahwasanya boleh mencium ya, atau meletakkan mushaf itu di dahi ya, di wajah, dan mengatakan hada qaulu rabbi, hada qaulu rabbi, ini firman Tuhanku, ini firman Tuhanku. Sehingga keberkahan Quran itu juga sampai kepada menjadi obat hati atau obat penyakit fisik sekalipun. Nah, dalam tafsir misalnya dikatakan, tafsir Ibnu Katsir ya, ada peristiwa sahabat-sahabat Nabi mengobati orang sakit digigit ular dengan bacaan Al-Fatihah dan sembuh ya kan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya kan, kalau ada orang mimisan beliau tuliskan surat Hud ayat 44 kemudian diletakkan di dahinya. Nah, ini banyak praktek para ulama salaf ya, yang mereka mengambil barokah ya dengan cara seperti itu.
Apalagi kalau kita baca jelaslah penuh berkah. Maka Quran itu sarana untuk menggapai kan rahmat Allah, keridhoannya dan keberkahan darinya. Nah, demikian teman-teman. Ya, jadi mari kita berusaha untuk menjadikan Quran sebagai amalan kita, ya. Kita baca, kita pahami, kita amalkan. Kemudian juga kita tabaruk nih, ngambil barokah kan, dari Al-Quran ini. Semoga Allah berikan kita istiqomah dalam mengamalkan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman, sampai jumpa di waktu yang lain. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.